Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan channel YouTube Kebun Zuhdan. Oke, kali ini kita akan membahas tabu lampot yang wajib dipelihara oleh para penghobi atau yang tidak punya lahan ya di perumahan dan sebagainya, biasanya pakai pot. Jadi saya ingin berbagi pengalaman saja, tabu lampot yang memang mudah dipelihara atau memang wajib dijadikan hobi di sekitar rumah teman-teman. Oke, alhamdulillah. Baik, ini saat ini kita taruh di depan rumah ya, atau di pinggir jalan. Yang tengah ini brown turkey teman-teman, atau tin coklat, pot 50, dan buahnya masya Allah banyak banget teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, hampir ada 4 ranting, dan tiap ranting selalu ada bunganya, dan ini ranting atau batang paling besar teman-teman. Jadi kenapa ini kemarin saya ambil, karena dari postur ketika di polybag memang udah tanda-tanda bagus teman-teman. Oh, ini bakalan berkembang nih gitu. Jadi memang ketika bibit itu masih di polybag, nah ini kondisinya bagus enggak nih, subur enggak, kemudian rantingnya banyak banget, daunnya seger-seger enggak. Nah itu salah satu faktor. Kemudian ada calon buahnya enggak. Nah itu yang kemudian saya langsung ambil teman-teman. Akhirnya setelah beberapa bulan saya pindah ke pot 50. Hasilnya maksimal banget teman-teman. Nah oke, kemudian berikutnya adalah madu deli hijau ya, madu deli hijau okulasi ya, jadi kanan kiri diapit madu deli hijau ini. Jadi kalau saya kembali sebelum ke madu deli, jadi ketika teman-teman ngambil tin, karena jenisnya kan banyak teman-teman, brown turkey adalah salah satu yang paling mudah berbuah di antara jenis yang lainnya. Jadi kalau teman-teman misalkan mau ngambil dalam bentuk polybag, pilihlah yang memang seger, sudah akarnya udah banyak, turun dari cangkoknya sudah lama. Lalu kemudian kita pindah ke pot. Nah langsung setelah beberapa bulan itu langsung istilahnya bahasanya del gitu ya, langsung cepat berkembang teman. Jadi kalau jenis tin saya rekomendasikan brown turkey atau tin coklat seperti ini. Nah oke. Kemudian madu deli, di antara jenis jambu air madu deli adalah yang paling manis, paling cepat, paling genjah teman-teman, dan paling direkomendasikan untuk ditanam di pot. Nah, tinggal bagaimana bentuk bibitnya ya ketika masih dalam polybag atau masih bentuk kecil. Nah, kita tahu, syukur-syukur kalau udah ada teman-teman ketika ngambil itu sudah ada nyantol, udah ada buktinya, udah ada bunganya, udah ada kembangnya, udah ada buahnya. Nah, itu lebih aman lagi. Untuk kedepannya akan lebih mudah teman-teman. Seperti itu ya. Ini kita pembibitannya okulasi sabung pucuk ya. Cangkok pun nggak ada masalah, asal diambil dari pohon yang indukan yang udah pernah berbuah teman-teman. Jadi di antara tin ya brown turkey atau tin coklat, kemudian jambu air madu. Untuk jambu air paling ideal adalah jambu air madu deli hijau. Oke, sampai di sini paham ya. Setidaknya dalam pemilihan bibit itu harus diperhitungkan juga teman-teman. Kemudian teman-teman bisa lihat di seberang jalan ya, di atas selokan, kita mulai dari ujung. Ini juga jambu madu deli hijau, cuman cangkok teman-teman, cangkok. Nah seperti ini kondisinya. Jadi sudah berbuah, bahkan ketika dalam bentuk bibit kemarin berbuah belum ya, belum sempat berbuah, cuman rontok ya. Lalu karena memang posturnya paling bagus saya ambil. Setelah beberapa bulan saya pindah ke pot 50, hasilnya seperti ini. Buahnya kemarin hampir 20 teman-teman, makanya saya sortir. Ini pun masih banyak ya, kemarin saya hitung ada 12. Mungkin nanti saya kurangin lagi, karena ya itu tadi riskan patah, kemudian riskan tidak manis kalau terlalu banyak, kemudian tidak besar kalau terlalu banyak teman-teman. Kemudian berikutnya adalah kiojok. Berarti kita udah nemu 2 ya.
tin itu buruan Turki. Kemudian kalau jambu air madu Delhi hijau. Kemudian nih ya termasuk yang varian baru ya, Kyojok, meskipun udah lama tapi harganya masih lumayan di atasnya jambu air madu. Ini juga tipikalnya mudah berbuah teman-teman, tapi lebih mudah berbuah jambu air madu. Kenapa kemudian saya koleksi Kyojok? Karena dompolannya ya hijaunya itu mantep banget. Bahkan ketika dia masih kecil pun rasanya udah manis teman-teman. Dan yang paling mantap dari Kyojok itu adalah dompolannya. Ya, jadi jambu air kita ada beberapa ya, cuman memang pertama madu Delhi hijau, yang keduanya Kyojok. Ada sih juga King Rose sama apel sama citra ya, cuma King Rose sudah berbuah, citranya belum. Apel kita tanam di tanah udah berbuah. Recommended banget ya untuk jambu air. Saya tambahkan setelah madu Delhi kemudian Kyojok teman-teman. Oke, lalu untuk jeruk, ini jeruk limau udah beberapa kali kita panen. Untuk jeruk ini sebenarnya tanaman rumah ya, maksudnya tanaman rumah karena memang dipakai, dan saya juga koleksi di antara limau, purut, kemudian nipis. Nah itu 3 jeruk yang memang untuk kebutuhan dapur ya, wajib kita wajib kita punyai teman-teman. Ya meskipun jenis-jenis jeruk itu begitu banyak ya, antara kip, tergantung sih teman-teman maunya yang mana. Kalau yang buat kebutuhan dapur ya limau, kemudian nipis, dan satu lagi purut. Nah itu recommended banget teman-teman. Oke, kemudian jambu kristal putih ya, kebetulan stok yang berbuah lagi kosong. Saat ini lagi proses remaja menuju dewasa ya teman-teman ya, pembesaran batang dulu. Dan di tempat saya mungkin jambu kristal ini salah satu favorit ya. Kalau teman-teman ngikutin YouTube saya, IG saya, Facebook saya, TikTok saya, jambu kristal adalah yang terbaik di tempat saya. Cuman saya juga mulai mengarah ke jambu air madu Delhi juga. Nah kemudian ini ada jeruk Bali, karena memang terkesima sama size-nya ya, ukurannya. Cuma memang agak lama teman-teman. Tapi untuk jangka panjang ini prospeknya bagus banget, jeruk Bali. Nah kemudian ada lagi jambu kristal, karena memang stoknya masih remaja ya, jadi prosesnya baru berbunga dan batangnya juga masih sedang-sedang. Recommended banget teman-teman untuk ditabu lampotkan ya, apalagi bagi para pecinta tanaman. Tabu lampot jambu kristal ini kecil aja udah bisa berbuah. Nah tadi udah dapat 2 kan di tempat saya gitu. Kemudian berikutnya jambu Malang atau jambu alpukat. Jambu alpukat ini varian baru, masih sulit menemukannya. Bahkan teman pesan kemarin jangan dijual dulu ya Pak. Jadi saya coba pembesaran batang dulu, perbanyakan ranting, makanya saya jarang-jarangin daunnya teman-teman ya. Jadi fokus biar rantingnya besar, biar batang utamanya besar, rantingnya kemudian besar gitu. Nah kemudian berikutnya ini dari Australia, Plum Aussie. Plum Aussie agak susah dicangkok teman-teman, tapi untuk yang menyukai rasa sedikit sepat, cocok banget ini teman-teman ya. Varian baru jadi harganya juga masih lumayan. Seperti jambu Malang juga harganya masih lumayan. Kemudian jambu cegua, bentuknya seperti jambu Malang atau jambu alpukat, cuma dalamnya ini merah ya. Kalau alpukat atau Malang kan dalamnya putih. Dan ini bijinya cukup banyak ya, tapi rasanya mantep pisan. Nah kemudian ini buat hiburan saja sih, ini singkong. Madu Delhi merah memang agak lama ini berbuahnya teman-teman ya, pembibitan cangkok. Tapi tetap kita dengan sabar merawatnya. Kemudian jambu cegua. Jadi untuk kristal kan memang di tempat saya itu termasuk udah lama ya. Cuman kalau cegua itu belum terlalu lama teman-teman. Ini termasuk buat saya varian baru. Jadi saya pelan-pelan mau coba membuahkan gitu, rasanya seperti apa. Cuman kalau saya coba searching di YouTube dan sebagainya, ini masih aman lah. Aman, jadi ini recommended banget teman-teman untuk ditabu lampotkan juga karena mudah berbuah. Lalu kemudian ini adalah kristal merah jumbo. Kristal merah jumbo ini mudah berbuah, recommended banget juga teman-teman. Jadi kalau di tempat kami itu paling banyak
jambu air, kemudian jambu biji. Jambu biji itu jenisnya paling banyak karena memang secara umum mereka mudah berbuah teman-teman, seperti itu. Berikutnya apel putsah. Nah, wajib dipunyai karena cepat berbuah, tidak kenal musim, recommended banget. Kemudian jambu cegua. Nah, tadi jenisnya udah ada berapa itu cegua. Kemudian jambu air king rose agak lama tapi udah kita panen ini teman-teman. Lalu berikutnya ada TGS jumbo. TGS jumbo ini udah sedang berbuah, teman-teman bisa lihat ya, indah sekali. Lalu ada jeruk purut juga sudah berbuah, ini wajib dipunyai karena buat kebutuhan dapur ya teman-teman. Nah, kemudian sukun merah ya, sukun merah ini agak susah, butuh kesabaran ekstra. Nah, ini catatan buat teman-teman ya. Miracle fruit atau buah ajaib, asik ini, mudah berbuah, keren. Kemudian ada madu deli hijau. Kemudian black sapote mat giant, ini buahnya lagi banyak, lagi belajar berbunga, sebagian udah pada rontok ya teman-teman ya, pelan-pelan lah. Nah, kemudian ada black sapote. Kemudian di sini ada nangka mini, ada citra agak lama berbuahnya teman-teman. Hong pause atau red demon sedang berbuah, ini keren banget. Kemudian ada jambu malang atau jambu alpukat. Madu deli merah agak lama berbuahnya. Kristal merah jumbo sudah mulai berbuah. Kemudian ini apel putsah wajib dimiliki. Kristal merah jumbo, hong paus itu jambu biji, jambu malang, jambu alpukat itu jenis jambu biji yang wajib dipunyai teman-teman. Nah, kemudian ada suimi kepala, kemudian ada kristal putih. Jadi beberapa tanaman yang atau tabu lampot yang teman-teman wajib punyai ya. Berdasarkan pengalaman saya, jadi memang di tempat saya paling banyak jambu biji-biji ya, karena memang mudah berbuah di pot. Oke, selamat mencoba. Salam tabu lampot Indonesia dari Kebun Zuhdan.